السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة والأخوات أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini tanggal 26 Jumadil Awal 1424 Hijriah atau tanggal 26 Juli 2003. Alhamdulillah, kita berkumpul di Masjid Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta untuk kajian daurah muslimah yang diadakan oleh Yayasan Imam Bukhari. Yang untuk daurah ini diberikan judul tentang bingkisan istimewa menuju keluarga sakinah, yang diambil dari buku yang saya tulis, yang saya susun dari berbagai kitab para ulama Ahlussunnah tentang bingkisan istimewa menuju keluarga sakinah. Sebelum kita membahas tentang isi dari kitab ini atau dari buku kecil ini, saya akan jelaskan kepada ikhwan dan akhwat, terutama untuk akhwat, karena ini daurah muslimah untuk akhwat. Yang pertama, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengadakan daurah yang seperti ini. Kita bisa kumpul, kita bisa hadir. Tidak mungkin kita bisa datang tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita bisa datang ke tempat ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita dimudahkan oleh Allah, ditunjuki oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk datang ke tempat ini. Karena itu yang perlu akhwat sekalian ketahui, diadakannya daurah ini apa tujuannya? Supaya daurah ini tidak sia-sia. Tentunya panitia mengadakan daurah seperti ini agar bertambah ilmu kita, agar bertambah iman kita, agar bertambah amal soleh kita, dan juga sebagaimana judul dari daurah ini, supaya terbentuk keluarga yang sakinah,
dalam rumah tangga kita, dan juga kepada ikhwan dan akhwat yang lainnya. Jadi yang pertama, tentang kita wajib bersyukur kepada Allah, dan tentang daurah ini juga harus kita tahu tentang tujuannya, sehingga antum datang dari tempat yang jauh tidak sia-sia datang ke tempat ini. Yang kedua, yang harus diperhatikan juga oleh akhwat, bahwa daurah ini merupakan kajian ilmiah sebagai sarana untuk talabul ilmi. Yang kajian ini merupakan majelis ilmu dan juga merupakan majelis zikir. Karena yang dikatakan majelis zikir seperti yang dijelaskan oleh Imam Atha bin Rabah, bahwa yang dikatakan majelis zikir itu yaitu majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi, mengajarkan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita nikah, talak, jual beli dan yang lainnya. Itu yang dikatakan majelis zikir, bagaimana dijelaskan oleh Imam Atha bin Abi Rabah yang dinukil dari kitab Miftah dari Sa'adah oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Karena itu majlis ini merupakan majlis zikir yang kita wajib menjaga adab-adab di majlis ini. Karena itu yang ketiga yang harus diperhatikan oleh seluruh akhwat dan juga ikhwan yang hadir di tempat ini, kita wajib menjaga adab-adab dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu. Jadi majlis zikir yang sebenarnya ya seperti ini, majlis ilmu ini. Bukan majlis zikir seperti yang dilakukan oleh sebagian tarekat-tarekat sufia dengan zikir-zikir tertentu ratusan atau ribuan kali, yang semuanya adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah sepanjang hidup tidak pernah memimpin majlis zikir, mengajarkan orang berzikir 1000 atau 2000 kali, tidak pernah. Yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu Al-Quran, artinya, maknanya, hurufnya, hikmahnya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Kemudian diajarkan oleh Rasulullah juga adalah sunnah-sunnah Nabi SAW kepada para sahabatnya. Itu yang dikatakan majlis zikir yang hakiki, majlis zikir yang sebenarnya. Karena itu kita di majlis yang seperti ini, yang dihadiri oleh para malaikat, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa hafathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'inda wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka mempelajari Al-Quran di antara mereka, maka melainkan akan dikelilingi oleh malaikat, diliputi dengan rahmat Allah, akan turun sakinah, ketenangan, dan Allah akan tulis orang-orang yang berada di majlis itu termasuk orang-orang yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Artinya seorang itu masuk surga dan tidak tergantung daripada amalnya, yang ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah, bukan kepada nasab. Jadi barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Meskipun nasabnya tinggi, tapi kalau amalnya tidak ada, maka dia mendapatkan menurut apa yang diamalkan nanti pada hari kiamat nanti. Jadi kepada ikhwan dan akhwat yang hadir dalam daurah ini, tolong dijaga adab-adab dalam majlis ilmu ini, supaya majlis ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Karena itu saya bawakan penjelasan Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga Imam Abdullah Ibn al-Mubarak sebagaimana dijelaskan
oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, yaitu adab dalam majelis yang harus diperhatikan, dan ini dicatat oleh akhwat, semuanya dicatat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Jadi datang ke tempat ini kita untuk mengaji, datang ke tempat ini untuk daurah, datang ke tempat ini untuk menimba ilmu, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk piknik, bukan untuk tamasya, bukan. Kita datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu syar'i, untuk belajar agama Islam yang hak, untuk memahami Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Jadi kita harus ikhlas yang pertama kali. Yang kedua yaitu al-istima', mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Jadi yang kedua yaitu istima', mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Yang ketiga al-insaf. Yang ketiga diam. Jangan bicara, jangan ngobrol. Antum bisa ngobrol nanti sesudah selesainya daurah. Nanti sudah selesai daurah, antum bisa ngobrol. Sekarang tahu tentang materi yang disampaikan. Tetap antum harus diam, menghormati majelis ilmu ini dan juga menghormati yang lain sesama kaum mukminin, agar yang disampaikan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi yang ketiga, perhatikan, harus diam. Yang keempat, yaitu berusaha untuk memahami, al-fahmu. Yang keempat, berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Kemudian saya sarankan, kalau seandainya ada di antara akhwat yang bawa anak itu nangis, ya suaminya usahakan untuk membawa keluar, sehingga tidak mengganggu di masjid ini kelancaran daurah kita. Karena yang dibacakan dalam daurah ini ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Karena itu kita ihtiram kepada majlis ilmu ini, majlis zikir ini. Kalau ada yang nangis, dibawa keluar dari majlis ini, dibawa keluar sehingga tidak mengganggu yang lain. Dan kepada yang di luar juga jangan ngobrol. Kepada yang di luar atas sebagai suaminya menjaga anaknya jangan ngobrol, sehingga yang lain tidak terganggu. Jadi antum harus berusaha untuk beradab dengan adab dan akhlak salaf. Bagaimana di majlis itu? Supaya kita mendapatkan hasil yang betul-betul bermanfaat untuk kita dan keluarga. Nah, yang keempat ini yang saya jelaskan untuk memahami, itu didukung oleh yang tadi, yang saya sarankan tadi. Karena sulit seseorang untuk memahami kalau dia tidak mampu untuk mendengarkan dan diam. Maka yang keempat ini, untuk bisa memahami, ditambah lagi untuk bisa memahami itu, antum catat. Catat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan kitab, dengan tulisan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Catat apa yang disampaikan. Karena kemampuan kita dalam memahami apa yang disampaikan sangat terbatas. Karena itu antum catat apa yang disampaikan, sehingga antum bisa bawa pulang dan bisa murajaah, mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan. Yang kelima, adab yang kelima yaitu al-hifzu, berusaha untuk menghafal dari ayat-ayat atau hadis yang disampaikan, berusaha kita untuk menghafal ayat-ayat itu. Jadi kepada akhwat, terutama yang pertama kepada panitianya, ya, berusaha untuk menghafal beberapa juz Al-Quran. Jadi ada peningkatan. Kalau yang hadir bisa hafal, maka yang panitianya pun berusaha untuk menghafalkan. Minimal juz sama itu sudah hafal. Jadi dalam setiap daurah itu ada yang dites dari ayat-ayat Al-Quran untuk dihafalkan, sehingga ada peningkatan dalam kegiatan daurah selanjutnya. Yang keenam yaitu al-amal, mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Karena setiap kajian
setiap kajian ilmiah, setiap majelis ilmu, dari apa yang disampaikan, tujuannya untuk diamalkan, maka kita berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Karena di dalam Al-Quran, Allah akan memberikan ganjaran surga kepada kita dengan sebab apa yang kita amalkan. Wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Jadi Allah akan mengganjar jazaan bima kanu ya'malun. Allah akan memberikan ganjaran terhadap apa yang mereka amalkan, bukan dengan apa yang mereka tahu, tapi apa yang mereka amalkan. Kemudian yang ketujuh yaitu ad-da'wah. Itu berusaha untuk mendakwakan dari apa yang disampaikan. Jadi berusaha untuk mendakwahkan apa yang disampaikan. Jadi yang pertama kali disampaikan tentang kajian ayat dan hadis ini ya kepada keluarga, kemudian kepada orang tua kita, kepada saudara, kemudian kepada yang lainnya. Sebab Nabi menyuruh kita untuk menyampaikan, falyuballighish syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Tentunya ketika kita menyampaikan, kita dalam keadaan atau kondisi kita memahami apa yang sudah disampaikan sehingga kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Terutama dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 7 hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli yang dinukil oleh yang beliau nukil dari perkataan 2 imam, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Abdullah Ibn Mubarak. Kemudian selanjutnya yang keempat atau yang kelima, untuk mendapatkan ilmu ini kita harus perhatikan seperti yang tadi saya sebutkan. Di samping adab-adabnya, kita juga harus memperhatikan tentang diri kita. Kita introspeksi pada diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Karena setiap orang tidak lepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pernah berbuat salah, berbuat dosa. Yang terbaik dari yang berbuat salah, yang bertaubat kepada Allah. Setiap orang, apakah dia dai, apakah dia ustaz, apakah dia murid, atau siapa saja pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Maka dia harus minta ampun kepada Allah atas perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Karena itu Nabi dalam satu majelis mengucapkan kurang lebih 100 kali mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Dalam riwayat yang lain Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Dan hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud dan yang lainnya. Jadi Nabi sendiri minta ampun kepada Allah dalam majlis ilmu. Nabi minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Kenapa dianjurkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita istighfar? Karena dosa dan maksiat sebagai penghalang untuk kita mendapatkan ilmu. Dosa dan maksiat itu penghalang untuk mendapatkan ilmu. Maka banyak dari ikhwan-ikhwan kita yang tidak tambah ilmunya. Bahkan amalnya pun tidak tambah. Karena apa? Karena banyak dosa dan maksiat yang dilakukan. Sehingga keberadaan dia di majlis ilmu, ya sekedar ada saja. Istilah orang Arab, wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia seperti tidak ada. Karena tidak punya asar sama sekali. Ketika dia ada di majlis ilmu itu, tidak ada manfaat sama sekali ayat dan hadis yang disampaikan. Karena banyak dosa dan maksiat yang dilakukan. Dalam muamalah dia dengan Allah, maupun muamalah dia dengan orang tuanya, maupun muamalah dia dengan suaminya atau dengan istrinya, maupun muamalah dia dengan anak-anaknya. Karena itu kesempatan kita sekarang ini istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari datangnya kita ke tempat ini. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya maksiat itu penghalang kita mendapatkan ilmu syar'i. Jadi az-dzunub wal ma'asi
jalibatun bil masaibi wa muzilatun lin ni'am. Bahwa dzunub, dosa dan maksiat itu akan mendatangkan musibah dan akan menghilangkan nikmat-nikmat. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman dan nikmat ilmu yang bermanfaat. Makanya kita minta ampun kepada Allah SWT atas segala dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Bahkan kata para ulama yang lain bahwa adzanbu yahulu bainal abdi wal fahmi. Bahwa adzanbu, perbuatan dosa itu akan menghalangi seseorang terhadap pemahaman dari apa yang disampaikan. Jadi karena dosa bisa menghalangi seseorang untuk mencari kebenaran, untuk menerima kebenaran, untuk mengamalkan dari apa yang sudah diketahui. Karena itu seorang hamba dianjurkan untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terhalangnya ilmu itu dengan sebab dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bagaimana Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian dan Allah banyak memberikan maaf. Kemudian juga dosa dan maksiat akan menghilangkan nikmat Allah sebagaimana Allah berfirman dalam satu ayat dalam surah An-Nisa, "Fabizulmin minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." Dengan sebab kezaliman yang mereka lakukan, maka kami haramkan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang pernah kami halalkan kepada mereka. Jadi karena itu kita perhatikan, kita banyak istighfar dan banyak taubat kepada Allah. Kemudian juga yang terakhir sebagai muqaddimah ini, apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum jangan lupa untuk mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena majlis yang tidak ada zikir kepada Allah dan majlis yang tidak dibacakan salawat kepada Rasulullah, maka selesainya majlis itu kajifati himar, kata Rasulullah, seperti bangkai keledai. Karena itu kita banyakkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fi din, a'azakumullah, akhwat fillah, a'azakumullah. Kita akan bahas pada hari ini buku bingkisan istimewa menuju keluarga sakinah. Yang pertama kita akan bahas lebih dahulu yang pertama tentang ayat yang tercantum di dalam surah An-Nisa ayat 34 yang bahwa mushaf Al-Qur'annya dibuka, dan biasakan setiap kajian bawa mushaf Al-Qur'an, karena dengan kita membaca dan mendengarkan insyaallah banyak manfaat buat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 34. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim was-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا." Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Dan laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan sebab Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu atas kaum wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab
laki-laki menafkahkan sebagian dari harta mereka. Fassalihatu qanitatun, dan wanita-wanita yang saleh, qanitat adalah wanita-wanita yang taat, hafizatun lil ghaibi, yang mereka menjaga atau memelihara diri ketika suaminya tidak ada, bima hafizallah, dengan sebab Allah menjaga mereka. Wallati takhafuna nusuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian khawatir nusuzahunna, nusuznya mereka. Yang dikatakan nusuz yaitu maksiat atau kedurhakaan. Jadi wanita-wanita atau istri-istri yang kalian takut mereka ini durhaka, fa'iduhunna, maka nasihatilah mereka. Wahjuruhunna fil madaji', dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Wadribuhun, dan pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, dan kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Innallaha kana 'aliyyan kabira, sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah SWT tentang qawwamatur rijal, bahwa laki-laki ini sebagai pemimpin. Disebutkan bahwa laki-laki sebagai pemimpin. Jadi qawwamatur rijal 'alal mar'ah, laki-laki sebagai pemimpin atas wanita. Di dalam ayat ini Allah sebutkan kenapa laki-laki sebagai pemimpin atas wanita, sebagai pengurus atas wanita. Allah menyebutkan dua dalam ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, dengan sebab Allah melebihkan sebagian yang lain atas sebagian. Artinya Allah memberikan keutamaan laki-laki atas wanita. Jadi Allah memberikan keutamaan laki-laki atas wanita. Jadi laki-laki lebih utama dari wanita. Dan ini Allah yang menciptakan dan Allah yang memberikan kelebihan antara sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Baik dari postur tubuhnya, baik dari akalnya, baik dari kekuatannya, dan yang lainnya. Yang Allah khususkan laki-laki dan tidak diberikan kepada wanita. Di antara yang disebutkan untuk laki-laki diberikan oleh Allah ar-risalah, diberikan wahyu sebagai nabi atau rasul, sedangkan wanita tidak. Sedangkan wanita tidak. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidaklah kami utus sebelum kamu melainkan laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Di dalam surah Al-Anbiya. Demikian juga Allah memberikan keutamaan laki-laki sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai kepala negara. Itu khusus untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan tentang Persia yang dipimpin oleh seorang wanita, kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Lan yufliha qaumun tamlikuhum imra'atun." Tidak akan bahagia satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Tidak akan bahagia satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita.
Kalau ada orang bertanya, bagaimana kalau seandainya sudah terjadi yang memimpin wanita? Kewajiban kita tetap untuk taat. Pengangkatan itu maksiat, tapi kewajiban taat tetap taat. Jadi Nabi mengatakan tidak akan bahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Kemudian di antara keutamaan laki-laki yang lainnya lagi, yaitu Allah menjadikan kesaksian laki-laki itu satu, sedangkan wanita dua. Kalau wanita sebagai saksi dua wanita, tapi laki-laki satu. Kemudian yang lain lagi keutamaannya bahwa warisan laki-laki itu dua, perempuan satu. Walizzakari mithlu hazzil unsayain. Dan bagi laki-laki mendapatkan dua bagian dari wanita. Di antara keutamaan lagi bahwa laki-laki dibolehkan mengawini wanita sampai 4, poligami, sedangkan wanita tidak boleh. Laki-laki dibenarkan untuk menikahi wanita sampai 4, dan itu batas yang terbanyak. Tidak boleh lebih dari 4. Jadi dibenarkan menurut syariat, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi SAW yang sahih. Kemudian juga di antara keutamaan laki-laki bahwa Allah menjadikan hak nikah, talak, rujuk di tangan laki-laki. Jadi nikah itu di tangan laki-laki. Kemudian talak cerai juga laki-laki. Jadi laki-laki yang menceraikan wanita, tidak ada wanita menceraikan laki-laki. Jadi laki-laki yang menceraikan wanita, menceraikan istri. Kemudian rujuk juga demikian. Kemudian juga Allah melebihkan lagi bahwa intisab, dinisbatkannya anak itu kepada bapaknya, tidak kepada ibunya. Nisbat anak itu kepada bapaknya. Ada yang dinisbatkan kepada ibunya, tapi sangat jarang. Tapi secara keumuman, bahwa dinisbatkan anak itu kepada ayahnya, tidak kepada ibunya. Kemudian di antara keutamaan lagi, bahwasanya Allah menjadikan jihad ini bagi laki-laki, tidak untuk wanita. Jihad yang mempunyai keutamaan yang sangat besar. Orang yang berjihad akan masuk surga apabila dia berjihad dengan ikhlas untuk menegakkan agama Allah. Ini untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah bagi wanita itu ada jihad? Kata Rasulullah, tidak ada. Jihadukunna al-hajj wal umrah. Jihad kalian para wanita adalah haji dan umrah. Jadi jihadnya para wanita yaitu menunaikan ibadah haji dan umrah. Sebagaimana laki-laki wajib, maka bagi wanita pun wajib. Tapi wanita harus ditambah syaratnya lagi, yaitu harus dengan mahram. Syarat wanita untuk menunaikan ibadah haji atau umrah itu harus dengan mahram. Wajib dengan mahram. Kalau tidak ada mahram, maka dia berdosa. Safarnya dia tanpa mahram berdosa. Sebab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah mendaftarkan diri saya untuk jihad fi sabilillah." Sudah daftar untuk jihad. Sedangkan istri saya mau menunaikan ibadah haji. Kata Rasulullah, kamu batalkan itu. Untuk jihadnya kamu batalkan, kamu antarkan istri kamu menunaikan ibadah haji. Padahal hajinya wanita ini bersama Rasulullah yang sudah jelas aman. Bersama para sahabat kibarus sahabat yang sudah jelas aman. Tapi tetap Rasulullah menyuruh si suami untuk mengantarkan istrinya menunaikan ibadah haji. Jadi hukumnya dengan mahram ini hukumnya wajib. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan syarat. Ada sebagian ulama mengatakan syarat. Wallahu a'lam. Yang sudah jelas, orang wanita tidak boleh safar melainkan harus dengan mahramnya. La tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha bi mahramin. Tidak boleh sekali-kali seorang wanita safar melainkan bersama mahramnya. Kemudian masalah yang lain lagi, masih banyak lagi tentang masalah keutamaan laki-laki yang Allah berikan keutamaan
atas wanita. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa laki-laki sebagai pemimpin, yaitu dengan sebab apa yang mereka infakkan, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya dari harta mereka. Jadi laki-laki sejak awal nikah itu dia sudah wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Sejak awal, dari mulai dia mahar, memberikan mahar, itu sudah wajib bagi si laki-laki. Kemudian setelah akad nikah dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan makan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya yang memang dibutuhkan. Dan nanti insya Allah saya bawakan beberapa riwayat yang terdapat dalam buku ini dan juga penjelasannya tentang apa kewajiban laki-laki dan apa kewajiban wanita terhadap suaminya. Ini dua yang disebutkan di dalam ayat ini. Jadi poin yang pertama pembahasan kita dari ayat ini, fawaid dari ayat ini yang pertama tentang qawwamatur rajul 'alal mar'ah. Tentang kepemimpinan laki-laki atas wanita. Saya sudah jelaskan sebabnya dua yang tadi. Yang pertama yaitu keutamaan laki-laki atas wanita yang Allah berikan. Kemudian yang kedua yaitu sebab laki-laki memberikan nafkah. Kemudian fawaid yang kedua dari ayat ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yaitu wadalla hadhil ayatu ala ta'didir rijal nisa'ahum wa idhami haqqir rajul. Jadi ayat ini menunjukkan tentang wajibnya laki-laki mendidik istrinya dan besarnya hak laki-laki atas wanita. Di hak laki-laki ini sangat besar. Dan keutamaan laki-laki jelas keutamanya lebih tinggi dari wanita. Walirrijali 'alaihinna darajah. Kata Allah, dan laki-laki itu mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita. Walirrijali 'alaihinna darajah dalam surah Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, fawaid yang ketiga dari ayat ini, dari ayat An-Nisa ayat 34, bagaimana yang sudah disebutkan tadi, bahwa laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada anaknya. Laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada anaknya. Ini hukumnya wajib. Dan sebagai seorang suami dia tidak boleh bergantung kepada orang lain. Dia wajib mencari nafkah sebagaimana para nabi mencari nafkah, sebagaimana para sahabat mencari nafkah untuk memenuhi hak istri dan anaknya. Ini hukumnya wajib. Kemudian yang keempat, fawaid yang keempat dari ayat ini, Allah menyebutkan tentang as-salihatu qanitat. Perempuan-perempuan yang saleh, yaitu perempuan-perempuan yang qanitat, yang hafizatil ghaib. Qanitat, perempuan yang qanitah. Qanitat jamak dari qanitah. Qanitat dijelaskan dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir